Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji bareng, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan Habib Hanif dalam menanggapi jawaban Kiai Imad. Sebelumnya kita dengar dulu bagaimana pendapat Kiai Imad masalah datang ke Robitah Alawiyah untuk berdebat masalah nasab. Kita dengar dulu bagaimana sedikit jawaban dari Kiai Imad. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, kalian aja jangan di Rabitah Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, dan saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabitah Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian. Kiai Imanuddin tidak mau datang, tidak mau datang ke Robitah Alawiyah. Dia mau diadakan di Kambuin Wali Songo. Nah, kita lihat bagaimana pendapat Habib Hanif. Kita melihat bagaimana pendapat Habib Hanif dalam menanggapi jawaban dari Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahiba'il kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut, saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Ba'alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar.
Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Nakobah-nakobah internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya, apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Nah, sekarang Rabito yang mengundang, Rabito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar dari ini. Sudah ya, betul sekali. Pernah kita dengar kata-kata Imanuddin, saya berani diskusi 3 hari 3 malam, nah, tapi tidak datang. Sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Ba'alawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir, ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Ba'alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar, itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, terbukanya itu dalam bentuk live. Kalau dari kubu mereka mau bawa media ya silahkan, mau merekam silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Rabito akan memperbolehkan, karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan mau merekam bawa media silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh, akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir, agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara live. Nah, saya kira yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari mereka-mereka yang ingin memecah belah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sahabat-sahabat, semoga diskusi ini atau debat ini kita harapkan semuanya akan berjalan sehingga kita umat-umat yang awam ini akan mendapatkan jawaban mana yang benar. Nah, jangan kita nanti mencaci ulama, mencaci para habaib. Itu yang tidak kita inginkan. Semoga ini diskusi berjalan dengan lancar, akan ada diskusi. Amin. Kita doakan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.